Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam rahayu, salam Pancasila. Pemirsa yang kami hormati, perkenalkan nama saya Ais Bustiawati. Saya mahasiswi baru di Universitas Negeri Surabaya. Saya berasal dari Kota Gresik, dari jurusan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika dengan NIM 210301744084. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai etika politik yang bersumber dari literatur Ristek Dikti pada tahun 2016 e-book Tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA 2019. Yang pertama, kita masuk ke materi etika politik Pancasila, yaitu nilai-nilai dan contoh penerapannya. Etika politik Pancasila adalah perbuatan atau perilaku politik yang selaras dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersila 3, bersila 4, dan juga bersila ke-5 dan bersila ke-1. Seperti yang kita pahami, persoalan terkait etika berhubungan dengan masalah nilai. Adapun postulat mengenai nilai, ilmu filsafat Pancasila ialah hakikat manusia Pancasila. Oleh sebab itulah rumus dari keseluruhan rangkaian kesatuan sila dalam Pancasila yang bersinggungan dengan etika politik Pancasila diawali dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila sebagai etika politik. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang. Yang kedua, yaitu norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut pandang, baik buruk, sopan atau tidak sopan, dan susila atau tidak susila. Yang ketiga yaitu norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kita akan membahas mengenai nilai, norma, dan juga moral. Apa sih nilai itu? Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai pada hakikatnya ialah sifat maupun kualitas yang melekat pada objek, bukan objek itu sendiri. Yang kedua, menilai. Berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan yang lainnya untuk kemudian mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu keputusan tersebut merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak bergunanya, benar atau tidak benarnya, dan baik atau tidak baik, dan indah atau tidak indahnya. Menurut Max Scheler, nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya. Yang pertama yaitu nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan, yang menyebabkan orang lain senang dan tidak senang. Yang kedua yaitu nilai kehidupan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan manusia, misal kesehatan, kesegaran jasmani, dan kesejahteraan umum. Yang ketiga yaitu nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nata negara membagi nilai menjadi 3. Yang pertama yaitu nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia. Yang kedua yaitu nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat membedakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga yaitu nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nilai kebenaran yang bersumber dari akal, yaitu ratio, budi, dan juga cipta manusia. Yang kedua, yaitu nilai keindahan atau estetis, yaitu yang bersumber pada unsur perasaan atau estetis dari rasa manusia. Yang ketiga, yaitu nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada unsur kehendak atau will dan karsa manusia. Yang keempat, yaitu nilai religius, yaitu yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan juga mutlak, yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Menurut Noto Nagoro, bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya nilai-nilai material dan nilai-nilai vital merupakan sistematika hierarkis dari sila pertama hingga kelima sebagai tujuan. Nilai dikelompokkan menjadi 3 macam.
Yang pertama ada nilai dasar atau ontologis, yang pengertiannya ialah hakikat, esensi, intisari, maupun makna yang terdalamnya dari nilai-nilai tersebut yang bersifat universal karena menyangkut hakikat kenyataan objektif segala sesuatu, misalnya hakikat Tuhan dan hakikat manusia. Jika nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan, maka nilai itu bersifat mutlak, karena hakikat Tuhan adalah kuasa prima, sehingga nilai sesuatu diciptakan atau berasal dari Tuhan. Yang kedua yaitu nilai instrumental, yaitu sebagai pedoman yang dapat diukur dan diarahkan. Jika nilai instrumental ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, maka hal itu akan merupakan suatu norma moral. Namun, jika nilai instrumental ini berkaitan dengan organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan, kebijaksanaan, maupun strategi yang bersumber pada nilai-nilai dasar. Yang ketiga yaitu nilai praktis, yaitu nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan nyata. Kita akan membahas mengenai hubungan nilai, norma, dan juga moral. Moral adalah suatu ajaran, wejangan, patokan, kumpulan, dan peraturan, baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia ini harus hidup dan bertindak sebagai manusia yang baik. Yang kedua yaitu mengenai etika. Apa sih etika itu? Etika ialah suatu cabang filsafat, yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral tersebut. Yang ketiga yaitu korelasinya. Nilai merupakan bagian dari norma. Norma merupakan ajaran dan moral adalah aplikasi dari moral. Kita akan membahas mengenai definisi etika. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Nah, etika sendiri juga dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita akan mengikuti ajaran tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan pembagian ajaran moral. Oke, kita akan membahas mengenai nilai-nilai etika dalam Pancasila. Nah, seperti yang kita pahami nih teman-teman, etika tentunya membantu manusia dalam hal penentuan mengenai tindakan yang perlu dilakukan dan apa alasannya hal tersebut harus dilakukan. Pancasila sebagai dasar negara merupakan etika bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan nilai-nilai etika yang dapat kita temukan dalam Pancasila dimanifestasikan dalam bentuk tatanan seperti berikut ini. Yang pertama yaitu tatanan bermasyarakat yang memiliki nilai-nilai dasar seperti pelanggaran akan eksploitasi sesama manusia. Semua orang wajib untuk berperi kemanusiaan dan juga berperi keadilan. Yang kedua yaitu tatanan bernegara memiliki nilai-nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Yang ketiga yaitu tatanan luar negeri memiliki nilai ketertiban dunia, perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Yang keempat, tatanan pemerintah daerah dengan nilai-nilai permusyawaratan dan mengakui asal-usul atau latar belakang keistimewaan daerah. Yang kelima, tatanan hidup bernegara dan juga beragama dengan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang keenam, tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara. Yang ketujuh, tatanan pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedelapan, tatanan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Yang kesembilan, tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan. Serta yang kesepuluh, tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Kita akan masuk ke materi pengertian etika. Nah, apa sih etika itu? Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Nah, etika dapat diartikan secara umum, yang berarti suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik maupun buruk yang dilakukan oleh seseorang, serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Nah, pembagian etika sendiri ada dua. Yang pertama yaitu etika umum yang berartikan mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua yaitu etika khusus yang artinya adalah membahas prinsip-prinsip itu di dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Di sisi lain, etika khusus membahas tentang hubungan maupun penerapan prinsip-prinsip dalam etika umum dalam hubungannya dengan bidang kehidupan manusia. Etika khusus ini dapat dibagi menjadi dua bagian lagi, yaitu etika individu dan juga yang kedua etika sosial.
Etika khusus meliputi beberapa hal. Yang pertama ada etika individual, yang berarti adalah membahas tentang kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua yaitu etika sosial, yang membahas mengenai kewajiban manusia kepada manusia yang lainnya dalam hidup bermasyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus. Nah, kita masuk ke pengertian etika politik. Etika politik dapat diartikan sebagai filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia, atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Nah, dengan kata lain, etika politik juga bisa diartikan sebagai prinsip moral tentang baik buruknya dalam tindakan maupun perilaku dalam berpolitik. Berbicara mengenai fungsi etika politik dalam masyarakat ialah sebagai penyedia sumber nilai atau teori yang menjelaskan benar maupun salahnya atau tindakan dalam kaitannya dalam legitimasi politik. Nah, definisi etika politik dapat diartikan secara substantif, yang berarti etika politik tidak dapat dipisahkan dari subjek atau pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Yang kedua yaitu definisi politik, yang berasal dari kata politics, yang artinya sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau bermacam-macam kegiatan dalam suatu proses penentuan tujuan dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Selain itu, terdapat beberapa definisi politik. Yang pertama, definisi politik polisi yang artinya kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua yaitu adapun pengertian politik secara ilmiah yang memiliki prinsip perjuangan demi memenangkan kekuasaan. Nah, bahkan cenderung mengabaikan nilai kemanusiaan sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Contoh penerapan etika politik Pancasila. Contoh kasusnya dapat kita temukan dalam kegiatan kampanye yang harusnya sesuai dengan etika Pancasila. Dalam kampanye, orang-orang dapat menjalankan dengan caranya, akan tetapi harus tetap dengan memegang prinsip-prinsip sebagai berikut. Apa saja sih prinsip-prinsipnya? Yang pertama, yaitu berkampanye dengan tetap mengusung nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya, dengan tetap menjaga keamanan pihak lain, tidak merugikan orang lain, dan menjaga hubungan baik dengan sesama agar tetap harmonis, sehingga bentrokan itu tidak akan pernah terjadi. Hal ini berdasarkan pada sila ketiga. Kemudian yang kedua, yaitu peraturan dalam kegiatan berkampanye harus dipatuhi, sebab dengan menaati ketentuan berarti memberi keselamatan bagi diri kita semua. Nah, hal tersebut berdasarkan pada sila keempat. Yang ketiga yaitu pemilu dan kampanye yang memiliki tujuan akhir kemakmuran dan kesejahteraan hidup manusia. Oleh sebab itu, sebaiknya hindari hal-hal yang menjadi penghambat usaha menuju kesejahteraan bersama. Langkah tersebut berdasarkan sila kelima. Yang keempat, kita akan membahas yaitu dengan menyadari bahwa semua perbuatan yang tidak baik dengan mengatasnamakan pemilu atau kampanye tidak akan lepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini pada sila ke-1. Yang kelima yaitu permasalahan inti politik tentu saja tidak terbatas pada masalah kekuasaan, namun politik ialah tentang seperangkat keyakinan dalam kehidupan bermasyarakat, juga berbangsa dan juga bernegara yang diperjuangkan oleh orang-orang yang meyakininya. Dengan demikian, pengertian politik secara ilmiah, adapun pengertian politik secara non-ilmiah yaitu memiliki prinsip perjuangan demi memenangkan kekuasaan, bahkan cenderung mengabaikan nilai kemanusiaan sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Dimensi politik kehidupan. Dimensi kehidupan politik manusia. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk individu sosial. Paham individualisme yang merupakan bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Memandang konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, berbangsa dan juga maupun bernegara merupakan dasar moral politik negara. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Segala aspek dalam realitas kehidupan, masyarakat, bangsa, dan negara paham kolektivisme mendasarkan kepada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua yaitu dimensi politis kehidupan manusia. Dimensi politis manusia merupakan dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut politis ialah pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan, sebagai sebuah
keputusan yang bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Dimensi politis ini sendiri mempunyai dua segi fundamental yang saling melengkapkan sesuai dengan dua kemampuan fundamental manusia. Dimensi politik manusia, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Berbagai paham antropologi, filsafat memandang hakikat sifat kodrat manusia dari kacamata yang berbeda. Paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara. Dasar ontologis ini merupakan dasar moral politik negara, sedangkan paham kolektivisme yang merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme memandang manusia sebagai makhluk sosial saja. Dimensi politik kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, jaminan atas kebebasan manusia baik sebagai makhluk individu maupun sosial sulit untuk dilaksanakan karena terjadinya benturan kepentingan di antara mereka sehingga terdapat suatu kemungkinan yang terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Dalam hubungan inilah manusia memerlukan suatu masyarakat hukum yang mampu menjamin hak-haknya, dan masyarakat itulah yang disebut sebagai negara. Pengertian dimensi politis manusia ini memiliki dua segi fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Inilah yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat dari kejadian tertentu, akan tetapi hal itu dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Namun, sebaliknya, jika manusia tidak bermoral, maka ia tidak akan peduli dengan orang lain. Seperti yang disebutkan sebelumnya, etika menyangkut moral yang mengukur benar maupun salahnya suatu tindakan manusia dan mengandung sebuah nilai. Nah, nilainya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dengan demikian, etika politik ialah etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagaimana mestinya dan manusia sebagai warga negara yang harus taat terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Yang kedua, berbicara mengenai fungsi etika politik dalam masyarakat ialah sebagai penyedia sumber, nilai maupun teori yang menjelaskan benar maupun salahnya suatu tindakan dalam kaitannya dengan legitimasi politik. Sumber nilai tersebut telah jelas, sehingga penentuan benar maupun salah suatu tindakan tidak lagi berdasar pada emosi, prasangka maupun a priori, melainkan secara objektif dan argumentatif. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in, yang artinya tidak, dan divided yang artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan juga rohani, memiliki unsur fisik dan psikis, memiliki unsur jiwa dan juga raga. Nah, seorang individu merupakan perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Manusia sebagai makhluk sosial. Alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang pertama ialah manusia tunduk pada aturan, norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Nah, faktor-faktor terjadinya interaksi sosial ada 4. Yang pertama yaitu imitasi, sugesti, yang ketiga identifikasi, dan yang keempat yaitu simpati. Yang kelima, kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat negara Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan juga sumber moralitas utama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan ketuhanan yang Maha Esa, serta sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ialah sumber dari nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sila ketuhanan yang Maha Esa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, termasuk moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan negara, dan peraturan perundang-undangan negara. Kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, sila pertama merupakan legitimasi moral religius bagi bangsa Indonesia. Implementasi nilai-nilai sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu menekankan pada prinsip bahwa moralitas dan spiritualis keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Dalam demokrasi yang berketuhanan, kekuasaan diletakkan di bawah Tuhan dan juga rakyat. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan sebagai etika dan spiritual atau vertikal transcendental dianggap penting sebagai fundamental etik kehidupan bernegara.
diambil dari tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA 2019 di halaman 21. Kita masuk ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat sila kemanusiaan terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sila kedua ini memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara, sehingga menuntut warga negara dan penyelenggara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Implementasi nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan ini menuntut insan warga negara dalam penyelenggaraan negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita kemanusiaan moral rakyat yang luhur. Menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia yang bersifat horizontal dianggap penting dan sebagai fundament etika politik kehidupan bernegara dan pergaulan dunia, diambil dari tim MKWU Pendidikan Pancasila UNESA tahun 2019 di halaman 21. Kita akan membahas mengenai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa tidak ditujukan untuk memecah belah bangsa, tetapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan hakikat Indonesia, yaitu satu kebangsaan dan satu cita-cita politik, serta sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Para pejabat negara harus mampu menjaga etika politik dengan menggali intisari sila persatuan yang telah menancapkan satu tujuan dan satu cita-cita politik kebangsaan. Yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggara negara di mana segala kebijakan, kewenangan, dan kekuasaan harus sesuai dengan kehendak rakyat. Dengan demikian, aktivitas politik praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan edukatif, serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Nah, cita-cita kedaulatan rakyat mengakar kuat dalam sejarah politik di Indonesia. Untuk itu, segala kekuatan dalam masyarakat tanpa pandang bulu harus diberi akses dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, yaitu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan legitimasi hukum dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara yang menunjukkan setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum politik, sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencapai aspek keadilan tersebut, kehidupan dan penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam visi negara ini, yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini membuat keadaan publik saat ini mengalami kehancuran. Akibatnya, kebijakan dasar kehidupan bangsa seperti keberadaan, responsibilitas, keadilan, dan integritasnya menjadi runtuh. Tujuan etika politik sendiri ialah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik bersama dan untuk orang lain. Dalam rangka membangun institusi politik yang adil, etika politik membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Maka sudah saatnya etika politik bangsa ini mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diringkas oleh tim MKWU Pendidikan Pancasila tahun 2019, Pendidikan Pancasila Surabaya University Press halaman 226 hingga 233. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan menekankan prinsip bahwa moralitas dan spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa. Yang kedua, yaitu sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia
untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan dan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila ialah nilai ketuhanan yang positif dan digali dari nilai-nilai profetis agama-agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan. Yang keempat, dengan penempatan sila ketuhanan di atas sila-sila yang lain, politik negara mendapatkan akar kerohanian dan dasar moral yang kuat. Yang kelima, dengan demikian etika politik yang dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa akan menempatkan fungsi kontrol bagi para penyelenggara negara dan para politisi bahwa ada Tuhan yang selalu menjadi spirit nilai-nilai spiritual dalam bertindak dan juga berperilaku. Diringkas dari Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019, Pendidikan Pancasila Surabaya, UNESA University Press di halaman 220 hingga 222. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut insan warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Dengan berdasarkan budi pekerti yang luhur tersebut, setidaknya dapat menjadi dasar dalam menjaga etika politik dan moral bangsa. Setiap tindakan dan perilaku insan warga negara agar selalu berpedoman pada dasar-dasar kemanusiaan agar dapat tercipta etika politik bangsa yang lebih baik. Diringkas dari Tim Pendidikan Pancasila tahun 2019, di Pendidikan Pancasila Surabaya UNESA University Press di halaman 223 hingga 222 hingga 223. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Persatuan berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Hakikat persatuan kebangsaan ialah untuk menyatukan semua unsur kemajemukan bangsa, maka secara otomatis akan terjadi harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hal yang dapat dilakukan ialah membangun jiwa dan etika politik kenegaraan yang cocok dengan karakter kebangsaan, guna mengatasi segala bentuk paham politik golongan dan perseorangan yang menjadi faktor pemecah bangsa. Diringkas dari Tim Pendidikan Pancasila 2019, Pendidikan Pancasila Surabaya UNESA University Press di halaman 223 hingga 234. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang pertama, negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Yang dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, segala kebijaksanaan, kekuasaan maupun kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pendukung pokok negara. Yang kedua, maka dalam pelaksanaan politik praktis, hal-hal yang menyangkut kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan, serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat atau dengan kata lain harus memiliki legitimasi demokrasi. Yang ketiga, dengan dimuliakannya aspirasi rakyat dalam proses demokrasi politik di lembaga perwakilan, rakyat juga dituntut untuk menjadi warga negara yang bijaksana, yang memahami hak dan kewajibannya, serta bertanggung jawab dalam menjalankan partisipasi politiknya. Diringkas dari Tim Pendidikan Pancasila 2019, Pendidikan Pancasila Surabaya UNESA University Press di halaman 224 hingga 227. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan wujud yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menggunakan kata kerja mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan ialah inti dari moral ketuhanan. Landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan antara kedaulatan rakyat. Dengan etika politik dan imperatif moral, sila keadilan sosial diharapkan mampu untuk mencapai tujuan nasional kebangsaan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, adil dan sejahtera dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Diringkas dari Tim Pendidikan Pancasila 2019, Pendidikan Pancasila Surabaya UNESA University Press di halaman 227 hingga 228. Contoh Pancasila sebagai etika politik. Etika ialah suatu pikiran kritis yang mendasar tentang ajaran dan pandangan moral tertentu. Etika juga merupakan suatu ajaran tentang mengapa dan bagaimana kita harus menganut pada suatu moral tertentu. Secara garis besar, kita bisa mengambil 5 poin dari Pancasila yang dijadikan sebagai prinsip dari etika politik. Berikut prinsip-prinsip etika politik berdasarkan Pancasila, serta contoh dari Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama yaitu pluralisme.
Pluralisme adalah suatu paham di mana kita bisa menerima kemajemukan atau keberagaman untuk mewujudkan kehidupan bersama yang positif, damai, bertenggang rasa dengan masyarakat yang memiliki perbedaan agama, budaya, suku, maupun ras. Nah, konsep ketuhanan mengajarkan kita pada konsep benar maupun salah yang mutlak, karena nilai-nilai yang ada berasal pada Tuhan yang Maha Esa atau dari agama yang sifatnya adalah absolut. Berikut beberapa contoh tindakan yang sesuai dengan etika politik berdasarkan Pancasila. Yang pertama yaitu kebebasan memeluk agama di Indonesia sesuai dengan agama-agama yang diakui di Indonesia. Yang kedua yaitu toleransi terhadap kegiatan peribadatan dan perayaan dari hari raya atau suatu agama tertentu. Yang ketiga yaitu semua pelaku politik tidak menyalahgunakan kekuasaannya karena hal tersebut dapat salah menurut agama apapun. Yang kedua yaitu hak asasi manusia. Salah satu contoh Pancasila sebagai etika politik menempatkan Pancasila sila kedua sebagai sumber nilai kemanusiaan yang kemudian diterapkan dalam etika politik. Nilai kemanusiaan ini sejalan dengan sila kedua pada Pancasila. Segala kegiatan politik yang di Indonesia haruslah berdasar pada asas kemanusiaan dan penghormatan pada hak asasi manusia. Berikut adalah contoh dari Pancasila sebagai etika politik yang berdasar pada nilai kemanusiaan. Kebebasan menyampaikan pendapat seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang 1945 di pasal 28. Yang kedua yaitu kebebasan berpikir dan mencari informasi dalam kehidupan politik Indonesia. Yang ketiga yaitu wakil rakyat harus berfungsi sebagai pembela dan pejuang hak-hak rakyat yang diwakilinya. Yang ketiga yaitu persatuan bangsa. Indonesia memiliki masyarakat yang berbeda dari segi agama, budaya, dan juga sukunya. Akan tetapi masyarakat Indonesia mampu bersatu dalam sebuah negara. Hal ini juga mendasari beberapa sikap dalam dunia politik, sebagaimana penerapan Pancasila sila ketiga dalam kehidupan berpolitik. Berikut beberapa contoh Pancasila sebagai etika politik yang berdasarkan pada nilai persatuan bangsa. Yang pertama yaitu tidak memberikan kekuasaan atau jabatan politik pada orang yang dengan mempertimbangkan suku, budaya, dan juga agamanya. Yang kedua yaitu selalu mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang ketiga yaitu tidak mudah melontarkan ujaran kebencian dalam konteks politik, terutama yang menyinggung SARA. Yang keempat yaitu demokrasi. Asas demokrasi sesuai dengan Pancasila sila keempat yang menjunjung tinggi kerakyatan. Sebagai contoh perwujudan demokrasi di lingkungan bangsa dan juga negara, sebagai negara demokrasi sudah barang wajib bagi Indonesia untuk menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya dengan Pancasila sebagai sumber nilai penentuan etika. Beberapa contoh dari Pancasila sebagai etika politik dari sudut pandang demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum sebagai wujud pesta demokrasi rakyat. Yang kedua yaitu pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu terbukanya ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Yang ketiga yaitu nilai keadilan sosial. Keadilan sosial dalam kehidupan berpolitik ialah di mana semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan porsinya. Konsep keadilan sosial ini sejalan dengan Pancasila sila kelima yang merupakan perwujudan Pancasila dalam kehidupan politik. Keadilan sosial yang dapat ditemukan dalam contoh Pancasila sebagai etika politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tidak ada diskriminasi menurut jenis kelamin untuk semua warga negara yang mempunyai potensi untuk duduk di kursi kepemimpinan. Yang kedua yaitu penerapan legalitas hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Yang ketiga yaitu pemerintah yang jauh dari tindak pidana, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Pelanggaran contoh dari Pancasila sebagai etika politik yang sangat disayangkan saat ini di Indonesia adalah para pelaku politik yang belum bisa bersikap sesuai dengan contoh Pancasila sebagai etika politik. Masih banyak pelanggaran etika politik yang terjadi di Indonesia. Contoh pelanggaran etika politik yang terjadi di Indonesia termasuk dalam contoh kasus pelanggaran Pancasila. Antara lain, yang pertama, pejabat terlibat dalam tindak pidana korupsi. Yang kedua, penegak hukum dan pengadilan yang menerima suap untuk kepentingan dirinya. Yang ketiga, yaitu negosiasi yang melibatkan nominal untuk mendapatkan sebuah posisi. Yang ketiga yaitu etika politik Pancasila, nilai-nilai dan contoh penerapannya. Saya, Ai Sulistiawati, dalam belajar berusaha mencapai cita-cita menjadi guru, maka penerapan etika politik Pancasila yang saya lakukan ialah yang pertama, berdasarkan nilai ketuhanan, saya akan mengembangkan sikap saling menghormati, bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, saya akan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan agama dan kepercayaan saya. Yang kedua, berdasarkan nilai kemanusiaan,
saya akan gemar untuk melakukan kegiatan kemanusiaan dan mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Yang kedua, saya akan mengakui dan memperlakukan semua orang maupun peserta didik saya sesuai dengan harkat dan juga martabatnya. Yang ketiga, berdasarkan nilai persatuan, saya akan mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan. Yang kedua, yaitu saya akan mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, yaitu berdasarkan nilai demokrasi. Saya akan memberikan hak suara dan menghargai perbedaan pendapat. Saya juga akan memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Yang kelima, yaitu berdasar pada nilai keadilan, saya akan berusaha untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, baik bagi peserta didik maupun orang di sekitar saya. Yang kedua, saya akan selalu menghormati hak orang lain. Kesimpulannya, yaitu sila-sila pada Pancasila, hakikatnya bukanlah merupakan suatu sistem nilai etika yang merupakan sumber norma baik maupun norma moral maupun norma hukum, yang pada gilirannya harus dijabarkan lebih lanjut dalam norma etika, moral, maupun hukum dalam kehidupan kenegaraan maupun kebangsaan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam penyelenggaraan dijalankan sesuai dengan yang pertama, yaitu asas legalitas atau legitimasi hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, yaitu disahkan dengan jalan demokratis atau legitimasi demokratis. Yang ketiga, yaitu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak bertentangan dengan legitimasi moral. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.